Hai kawan-kawan semuanya, yuk kita klik subscribe terlebih dahulu sebelum melanjutkan video ini. Saya kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Happy watching. Kayak bapak sih tenang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di belajar informatika. Jadi ada yang baru nih, kalau kalian lihat sekarang di sekolah kita udah dapat sudah ada interaktif flat panel namanya. Apa cina? Interaktif Interaktif panel atau PID, papan interaktif digital. Ya. Nah ini kita bisa pakai buat pembelajaran. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang informatika itu adalah sistem komputer. Jadi kita bisa nulis, kemudian bisa hapus di sini, ya. Tuh, jadi tinggal dihapus aja kalau ada salah. Sistem apa? Komputer. Nah, apa sistem komputer itu ya? Nah, sistem komputer itu kalian pernah menggunakan komputer kan ya? Nah, komputer, laptop pernah? Nah, yang di depan kalian kan laptop ya. Handphone pernah? Nah, bagaimana si sistem ini bekerja di komputer atau di laptop? Ya, di sini tambahin atau laptop ya. Laptop atau yang lainnya DLL. Nah, ini banyak sekali. Nah, seperti apa sih sistem sistem operasinya atau sebuah sistem operasi? Sistem komputer itu seperti apa? Nah, kalau kita tambah lagi di sini, kita akan coba tambah gambar biar kalian agak sedikit ada gambaran seperti apa ya. Nah, nanti di sini kita coba ketik aja motherboard ya. Motherboard. Apa? Motherboard. Nah, kalau kita lihat nih, kita coba pilih gambar dulu. Nah, kita akan coba cari yang paling bagus. Nah, atau ada lagi nggak yang paling komplit? Nah, ini yang sudah jelasin. Tapi bapak pengen pakai. Kita coba masukin dulu gambarnya biar nanti kamu atau bapak buka dulu deh, ini agak sedikit ya. Ini ini dua. Bapak coba kembali dulu. Bapak kan namanya dari sini aja. Apa tadi? Masih ingat namanya? Motherboard. Nah, motherboard ya. Nah, kalau kita mau mencari kan bisa diketik ya. Nah, kita pakai yang ini. Motherboard. Gambar. Nah, kita cari gambar yang paling bagus. Tadi yang ini ya. Nah, coba. Tuh, ini kurang tinggi. Kita coba buka si gambar ini. Saya baru. Nah, bisa nggak? Ini buka gambarnya. Kalau tadi bisa nggak? Nah, teman-teman ya. Nah, untuk nge-screenshot ini gimana? Sama kayak tadi. Kalian juga harus bisa ya. Kalian juga harus bisa manfaatin ini. Kenapa? Karena kalian juga akan menggunakan ini. Nah, cara nge-screenshotnya dibuka dulu gambarnya. Gambarnya mana? Yang ini ya. Gambarnya buka dulu. Nah, atau download bisa. Nah, kalau misalnya mau screenshot tinggal tap 5 jari. Tap 5 jari itu. Ambil. Nah, ini langsung nge-screenshot. Nah, kita tinggal dipotong aja gambarnya. Nah, kayak gini. Nah, udah kayak gini tinggal mau disimpan boleh, mau langsung diimport boleh ya. Jadi nanti masuk ke sini. Nah, kayak gini. Kelihatan? Begini. Nah, silakan cari gambar yang sesuai. Nah, kalau dilihat ini adalah sistemnya. Ya, pernah lihat kayak gini nggak? Rangkaian kayak gini nggak? Belum pernah. Inilah yang menjadi kenapa si komputer ini atau si laptop ini itu bisa berfungsi. Kalau nggak ada ini, maka si komputer itu nggak akan berfungsi. Ya, jadi ini adalah gambar awal. Nah, gambar awal ini adalah suatu papan sirkuit, namanya papan sirkuit, atau disebut dengan tadi apa? Masih ingat namanya? Apa? Motherboard kayak gini.
Motherboard ini sama dengan atau kita simpulkan dengan papan sirkuit ya. Kenapa disebut papan sirkuit? Sirkuit. Kenapa papan sirkuit? Karena di dalam papan ini terdapat fungsi-fungsi yang berbeda. Nah, apa aja misalkan contoh. Nih, ada yang warna biru ini kan? Nah, ini untuk apa ini? Ini untuk slot namanya RAM. RAM ini adalah random access memory. Apa RAM teh? Ya, random access memory. Bentuknya kayak gimana? Nah, bentuknya kalau misalnya kita lihat ya, kita coba masuk mana? Kita beli lagi gambar. Nih, kalau misalnya kalian lihat ya, kita cari di sini RAM. Ya, RAM. Kita klik, cari, kita klik pilih gambar. Nah, ini RAM-nya kayak gini. RAM itu yang kayak gini tuh. Kelihatan ya? Nah, gambarnya kayak gini tuh. Nah, slot ini adalah yang tadi itu adalah untuk RAM atau random access memory. Nah, kalau kalian beli HP, pernah kan RAM-nya seberapa gitu? Pernah kan? Kira-kira kalau menurut kalian RAM ini berfungsi untuk apa? Menurut kalian? Penyimpanan apa? Data apa? Ayo. Kalian kan suka cari ya. Kalau misalnya kalian cari pasti misalkan nih contoh, saya pengen beli HP yang RAM-nya sekian. Nah, pertimbangan kalian ketika memilih RAM tersebut apa? Menurut kalian apa? Kalau menurut kalian apa coba? Ayo, sambil pikirin. Menurut kalian apa? Kenapa? Apakah untuk main game? Apakah RAM itu punya dasar yang lain? Kenapa kamu pilih RAM yang gede? Atau kalian tidak tahu sama sekali? Kalian hanya sebatas mendengar aja. Kalau mau beli HP RAM-nya harus gede. Atau gimana? Ada nggak perbedaan RAM kecil sama RAM besar? Nah, apa perbedaannya? Jadi kalau kalian menjawab ada, berarti pasti ada alasan. Alasannya apa kira-kira? Kalau misalkan RAM-nya kecil di HP, Penyimpanannya cuma sedikit, kalau besar penyimpanannya bisa lebih besar. nah, yang dimaksud penyimpanan kamu mana nih? RAM. Apa bedanya RAM sama memori? RAM sama memori beda nggak? Nah, bedanya kenapa? Ya iya dong, harus tahu kan RAM-nya kan? RAM-nya apa gitu ya. Kemudian apa tadi yang disebutkan tadi itu? Nah, ini bapak skrip dulu, satu aja deh. Kenapa RAM ini sangat berpengaruh di handphone ya? Kemudian apalagi tadi di laptop, terus apalagi di komputer. Nah, ini nanti kita dimasukin ke sini. Slot yang ini yang tadi RAM ini. Nah, kira-kira RAM ini berpengaruhnya ke apa? Belum tahu ya. RAM disebut juga penyimpanan sementara. Jadi kalau kalian buka aplikasi, nih Bapak buka aplikasi kan, nih ada whiteboardnya atau smartboardnya. Kemudian Bapak buka apa lagi nih? Sama kan kayak di HP kan muncul kayak gini kan? Buka apa lagi nih? Namanya apa? Nah, kemudian apa ini? Aplikasi share screen, settingan, YouTube, kemudian kamera, ya. Nah, kalau kita semakin banyak aplikasi yang dibuka, RAM-nya kecil, itu otomatis akan berpengaruh kepada performa laptop, komputer, atau handphone. Kerasa nggak? Rasa Kalian main game nih, RAM-nya misalkan cuma 2 GB, gimana rasanya? Boleh, ya. Kalau misalkan kalian main gamenya yang RAM-nya misalkan 6 GB, akan jauh lebih bagus mana? RAM 4 GB atau RAM 6 GB? Kenapa? Kamu jangan hanya sebatas lebih besar aja menjelaskannya. Karena RAM yang lebih besar itu dapat menyimpan aplikasi-aplikasi yang kita buka. Gitu. Kalau misalkan contoh aplikasi misalkan YouTube, kapasitas pas dibukanya itu misalkan katakanlah kalau 1 GB itu berapa MB?
1000 MB. Kalau 4 GB 4000 4000 MB. Ya. Perhatikan, kalau misalkan kalian punya handphone 1 GB RAM-nya, misalkan aplikasi ini katakanlah kapasitasnya misalkan 300 MB. Sisa berapa lagi? 700. Itu baru satu aplikasi. Kemudian aplikasi itu misalkan 200 MB. Sisa berapa lagi? 500. Kemudian aplikasi Google Chrome misalkan 400 MB. Sisa berapa lagi? 100. Terus kalian pakai Mobile Legends kuat nggak? Enggak. Enggak kan? Tapi kalau misalkan RAM-nya 4 GB, kuat nggak? Kuat. Kenapa? Karena media penyimpanan sementaranya itu banyak. Nah, jelasnya gitu. Ya. Jadi jangan hanya sebatas besar. Gitu. Ya, jadi alasan besarnya itu kenapa dan seperti apa. Nah, seperti inilah RAM. Ya, bentuknya RAM. Apakah versi RAM beda-beda? Ya, beda-beda. Kalau ini RAM-nya versi untuk apa? Laptop atau komputer? Menurut kalian? Nah, biasanya ini lebih panjang ya. Kalau kita lihat, biasanya ini lebih panjang untuk RAM komputer. Nah, sekarang bentuk RAM yang untuk laptop gimana? Kita ketik lagi, cari biar nanti kamu ada pemahaman. Misalkan RAM laptop. Nah, ini ya. Nah, RAM laptop itu kapasitasnya berbeda-beda. Sama seperti HP, ada 2 GB, ada 4 GB, bahkan ada yang besar, gitu ya. Nah, biasanya RAM laptop itu kecil. Nah, kayak gini nih. Ya kan? Nah, RAM-nya kecil gitu. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian, apakah merek RAM itu banyak? Banyak, ya. Bukan hanya satu. Coba kita akan screenshot. Kita masukkan lagi. Nah, beda nggak? Beda kan? Nah, kalau komputer ini lebih panjang. Ada versi DDR berapa? Nanti untuk versi DDR berapa nanti kita harus panjang lagi. Ya, nanti akan dibahas di lain kesempatan. Ini hanya sebagai awal aja, gitu ya, biar nanti kamu ada pemahaman. Nah, komponen-komponen ini adalah untuk apa ya? Kolaborasi, intinya kolaborasi saling menunjang. Kalau kita makan, ya, kalau kita makan dengan sayur, apa penunjangnya? Alat penunjangnya apa? Kita mau makan sama sayur. Kira-kira apa? Harus ada apa? Nasi, terus sayurnya, terus apa lagi? Udah, itu aja. Apa? Air minum, terus apa lagi? Sendok, apa lagi? Piring, apa lagi? Piring atau mangkok lah ya. Coba bayangkan kita pengen makan sama sayur, ya, nggak ada sendok, nggak ada mangkok, makannya bisa nggak? Bisa pakai tangan, tapi terasa lebih aneh gitu ya, begitu. Nah, tapi kalau ada mangkoknya, ada sendoknya, ada nasinya, ada sayurnya, enak nggak kira-kira? Enak kan? Ada penunjang untuk itu. Kayak kalian mau masak air, kalian pakai kompor gas. Kompor gasnya kosong, gasnya kosong, bisa jadi panas ya air. Sama juga dengan ini. Kalau ada satu komponen yang rusak atau bermasalah pada motherboard ini, maka tidak akan menyala. HP lah jangan jauh-jauh. Pernah nggak HP kalian mati tiba-tiba? Bawa tukang servis. Pernah? Nyala lagi nggak? Enggak. Hah? Ada yang bisa nyala, ada yang bisa enggak. Ya, bisa nyala, bisa enggak, ada dua kemungkinan. Kalau bisa nyala lagi berarti faktornya bisa diperbaiki, benar kan? Misalkan handphone kalian cas, misalkan awalnya masuk tuh charger, sehingga si handphone bisa dihidupkan. Suatu saat kalian masukkan si chargernya ke slot atau port untuk chargernya, ke handphone nggak nyala. Kira-kira faktornya apa? Pasti kalian nggak tahu. Kenapa? Karena kalian bukan ahlinya. Tapi kalian mencari ahli yang suka benerin HP kan? Ke counter, ke tukang servis. Biar apa? Biar dia cek apa kerusakannya. Sama juga dengan komputer. Kadang-kadang kalau misalkan dia komputer nggak nyala atau laptopnya nggak nyala, hanya dipengaruhi oleh RAM-nya saja,
Berarti yang harus diganti apa? Yang harus diganti apa? RAM-nya saja. Berarti komponen yang lain masih bagus. Jika kalian HP-nya kunaon gitu ya, tidak bisa di charger gitu. Apa yang kalian lakukan? Harusnya mencari charger yang sama dulu dengan tipe handphone kalian. Itu kan? Baru dicoba oleh charger yang lain. Oh ini mah emang gak masuk, berarti sudah dipastikan bahwa kerusakannya pada komponennya. Paham ya? Kayak gitu. Kalau kalian pengen beli kopi, misalkan ke warung A, di warung A habis, solusi kamu apa? Dari warung lain. Nah gitu. B, C, D dan seterusnya sampai ada solusi. Kalau udah di kampung kalian nggak ada kopi ya berarti nggak ada kopi. Ada lagi kampung lain. Gitu. Kampung lain misalkan jauh, misalkan 100 kilo misalkan. Kamu mau beli kopi ke sana? Ya kalau misalnya kamu pengen ya berani ke sana ya. Tapi asumsinya adalah solusi ini harus dipecahkan dulu. Gitu ya. Nah, jadi slot yang ini akan masuk ke sini ya. Slot RAM ini ya, slot RAM ini adalah ini sesuaikan dengan slot yang ada di motherboard. Setiap slot yang ada di motherboard ini memiliki versi yang berbeda RAM-nya. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang nggak? Kira-kira kalau misalnya laptop dimasukkan ke motherboard PC, masuk nggak? Hah? Masuk nggak kira-kira? Tidak Pak, kenapa? Karena dari segi bentuk, kemudian panjang, lebarnya itu berbeda dengan yang ada di motherboard PC. Nah, ada bedanya nggak motherboard komputer dengan motherboard laptop? Oke, kita cek ya, supaya kalian ada gambaran. Kita akan coba cari gambar lagi. Misalkan kita akan coba tadi apa motherboard laptop ya. Nah, kita nggak usah ngetik nih. Motherboard laptop. Tinggal dicari. Nah, kita coba lihat. Perbandingan dengan yang tadi apa? No. Beda kan? Beda. Setiap komponen itu pasti memiliki perbedaan. Oke, kita masukin lagi ke laptopnya. Kita coba. Nah, ini beda kan? Dengan yang tadi. Beda kan? Nah, kalau misalkan kita coba lihat yang di page 2. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini. Oke, kita lanjutkan. Sini, kita masukin sini ya. Nah, ini RAM untuk apa? Oke, kita coba buka lagi, kita akan pindahkan RAM yang ini ke sini. Oke, perhatikan. Kira-kira nih menurut kalian. Kira-kira cocok yang ini kita anggap A, ini kita anggap B. Akan cocok yang mana? B. Kenapa? Coba siapa yang mau menunjukkan RAM ini dimasukkannya ke komponen yang mana? Ada yang mau depan nggak? Coba. Kira-kira. Dan tadi udah tahu kan slot ini masuknya kemana kan? Kira-kira slot RAM yang ini masuknya kemana nih? Tinggal di apa lihat aja. Ayo, mau coba? Kira-kira kemana? Mau coba? Kira-kira kemana? Coba lihat komponennya. Perhatikan komponennya. Kira-kira untuk memasukkan slot RAM laptop ini ke komponen yang mana di bagian motherboard laptop? Deh, coba aja dulu. Silakan. Coba tinggal dilingkari aja. Sambil di depan lihatnya. Ayo. Coba. Coba yang mana? Sebenarnya tinggal dilihat aja, udah kelihatan kok bentuknya ya. Kamu mau coba? Harus berani coba. Kadang-kadang kamu tuh tahu, tapi kamu nggak mau ke depan, ya kan? Sulit untuk ke depan teh, ya. Nah, kalian udah tahu nih jawabannya kemana. Dari segi bentuk udah bisa masuk sana kan? Coba, dia coba nggak? Yang berani? Dejan, siapa namanya teh? Ya sini, ke depan sini, ke depan. Coba lingkari kira-kira komponen RAM laptop ini cocoknya
koneknya ke slot yang bagian mana di motherboard laptop ini? Tinggal dibuatin. Oke, itu satu percobaan. Ada lagi yang lain? Ada yang salah nggak? Ada yang salah nggak ini? Ayo, coba perhatikan yang ini untuk di slot ini motherboard laptopnya. Ini adalah motherboard laptop ya. Sekarang Bapak pindah ke motherboard yang komputer. Ini kan untuk slot RAM-nya kan? Iya kan? Ada berapa? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Bapak pindahin dulu sini. Bapak besar. Ada berapa kira-kira? Apa? 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita ke sini. Motherboard laptop. Oke. Ini ada berapa? Ini ada berapa slotnya? 1, 2, 3, 4. 2. Sini depan. Depan sini. Sini depan. Yang mana saja? Nggak apa-apa masuk sini. Karena kamu udah nyebut 2. Yang mana saja? Tuh. Dulu dah. Satu sok dulu. Oke, yang ini terus satu lagi. Nggak apa-apa, yang mana lagi? Yang mana lagi? Terus tepuk tangan dong, berani ke depan. Siapa lagi yang mau mencoba? Ini kelihatan banget nih. Kira-kira slot RAM-nya ada berapa? 4. Ini Papa copy dulu deh. Nah, ini ya. Copy dulu. Ini bagus. Hapus dulu, ini hapus dulu. Yang ini, sorry. Yang ini Bapak pindahin. Nah, oh ini ada. Hapus. Kenapa satu? Ini B-nya yang mana? Oh yang pertama. Coba kira-kira. Nih. Oh ini halang ini. Set. Ini pindahin. Ini ya. Nah ini kita terbesar. Oke. Nah udah kelihatan belum? Atau mau di ini? Nah. Kurang besar juga. Sarin. Nih. Nah kira-kira ada berapa slotnya nih? Ada berapa slotnya coba? Oh, yuk. Perhatikan. Ini baru satu loh kita bahas RAM. Ini masih banyak komponen-komponen yang akan nanti kita bahas. Mau digeser-geser, ini boleh. Misalkan ke sini masuk nggak, sini masuk nggak. Oh, pikirin. Ada berapa slot RAM? Bedanya, nih Bapak kasih perbedaan. Bedanya kalau laptop itu penyimpanannya RAM-nya berdiri. Ini ya. Tapi kalau laptop tertidur kayak gini. Coba enggak? Kalau misalkan kita katakanlah ini motherboard nih. Ini motherboard ya. Nah, kalau misalkan RAM untuk PC seperti ini. Tapi kalau untuk laptop seperti ini. Coba kira-kira menurut kalian. Nah ini ada berapa slot RAM untuk laptop yang ada di gambar ini? Bayangin, ada berapa? Kalau di sini udah bener belum untuk penyimpanan slot RAM-nya? Menurut kalian? Oke, coba akan Bapak kasih lagi gambar. Bapak akan coba tambahin lagi. Oke. Misalkan di sini kita akan coba gambar ya. Motherboard laptop komplit. Coba kita lihat. Ya, kita akan lihat. Tarik, nah ini.
Udah kelihatan? Udah kelihatan? Yang mana? Bapak akan coba tangkap layar. Nah, sini cukup ya. Nah, Bapak akan perbesar. RAM-nya di mana simpannya? Ada RAM-nya? Ada. Ini ada RAM-nya nggak? RAM-nya warna apa? Hijau. Warna hijau. Sekarang kita akan kembali di sini. Kira-kira di sini nyimpan RAM-nya di mana? Ayo. Menurut kalian? Udah tahu deh? Udah tahu belum? Hah? Coba Bapak akan coba pindahin sini. RAM-nya yang mana nih? Kalau di sini RAM-nya yang mana? RAM-nya yang mana? Hah? Coba deh. Buletin yang mana RAM-nya. Awas kasih jalan. Bapak Dejan mau ke depan. Nih. Kira-kira RAM-nya yang mana? Buletin. Oh, buletin. Oke. Benar nggak? Benar. Diam dulu. Nah, kalau yang ini tempat nyimpen RAM-nya di mana? Ini nih. Di mana kira-kira? Di mana kira-kira? Atau gini, Bapak akan sandingkan dulu. Bapak akan coba salin. Salin. Nah, yang ini kita akan pindahin ya. Kita yang ini akan pindahin ke sini. Nah, kita akan penolak kecil dulu. Silakan bandingkan. Kira-kira RAM-nya di sini yang mana? Sudah berpikirnya? Ada yang mau coba? Ada yang udah tahu? Udah tahu? Di mana-mananya? Coba kamu. Oh. Silahkan dilingkari di mana? Oke. Lagi? Ada lagi? Yang ketawa pasti tahu nih. Benar salah? Benar salah? Benar. Benar nih di sini. Ya. Benar. Oke, Bapak sekarang akan jelasin. Untuk RAM, ya, untuk RAM laptop, ini kan sudah ada slot RAM-nya. Nih, ini adalah untuk RAM. Di sini, yang ini juga sama. Ada RAM motherboard, ada motherboard laptop itu, ada yang satu RAM-nya, ada yang bisa dua RAM, ada dua slot. Ada yang satu, ada yang dua. Oke ya. Nah, udah gitu kayak gimana? Nah, berarti yang ini Bapak salin dulu. Yang ini nanti tinggal dimasukkan ke sini aja. Nah, berarti posisinya bukan gini, tapi seperti ini. Nah, kan ke sini. Ini ya. Nah, terus yang ini gimana Pak? Yang atasnya? Nah, ini salin lagi. Ini tinggal diputar. Nah, ini. Jadi bisa bolak-balik. Tapi kalau tadi RAM komputer itu berdiri, ini kan tepar nih. Nah, ya kan? Nah, ini tinggal dimasukin slot masuk. Tapi kalau untuk RAM yang apa tadi? Komputer itu berdiri. Nah, itulah sejelas tentang pemahaman RAM. Memang RAM ini banyak sekali versinya, ya. Bukan hanya tentang yang seperti ini, ada yang versi dulu, ada yang versi modern yang sekarang. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat, kita akan coba tambah lagi. Nah, coba kita akan cari motherboard laptop modern. Nah, coba ya. Kita coba yang motherboard MSI ini sama yang kayak Bapak sana. Nah, dalamnya kayak gimana? Coba kita lihat gambarnya. Tuh, beda nggak sama yang tadi? Beda kan? Versinya ini beda-beda ya. Tuh. Jadi nggak bisa kita samakan antara satu motherboard dengan motherboard yang lain. Itu pasti beda-beda. Tapi secara fungsi itu sama. Ada RAM-nya, nggak mungkin
komputer atau laptop nggak ada RAM-nya, gitu ya. Nah ini baru kita bahas RAM. Masih banyak lagi komponen yang lain. Oke. Jadi kalau nanti Bapak tanya, kira-kira apa nama komponen di komputer atau laptop untuk menyimpan media penyimpanan sementara? Jawabannya apa? RAM itu adalah RAM-nya singkatan apa? Penyimpanan sementara. RAM-nya singkatan dari apa? Random Access Memory. Random Access Memory itu adalah tempat penyimpanan sementara. Oke ya? Clear? Ada gambaran? Nah, jadi nanti kalau misalnya nanti ditunjuk atau di soal atau nanti ada pertanyaan tentang itu, berarti jawabannya RAM. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita baru yang mana tadi? Kita tambah lagi satu lagi. Kita akan coba cari gambar yang agak sedikit bagus ya. Sini. Reproduksi. Oke, kita coba ganti judulnya. Hapus dulu. Kita akan coba motherboard PC. Nah, kita buka lagi gambarnya. Kita cari yang gambarnya agak sedikit bagus. Mana? Nah inilah ya. Udah kecil belum? Jelas ini. Nah ini ya, kita coba masukin. Kita kecilin, kita tulis. Nah, kita terbesar. Nih kalau ini slot RAM-nya ada berapa? Ada 2 kan? Yang tadi ada 4. Nah kapasitas ini masing-masing RAM ini beda-beda, ya, beda-beda. Bisa satu slot ini 4 GB, kalau 2 berarti berapa? 8 GB. Kalau satu slotnya 8, kalau 2 16. Kalau satu slotnya 16, 32. Kalau 32 satu slot 64. Jadi tergantung daripada mampu nggak motherboard ini menampung RAM yang besar gitu ya. Oke. Nah itu baru satu ya. Yang udah baru kita bahas adalah tentang apa tadi? RAM. Nah sekarang kita masuk ke sini nih. Ini namanya adalah, ada yang tahu? Apa ini? Disebut juga dengan otak komputer. Otak komputer. Komputer ya. Nah, otak komputer bahasa Indonesia apa? Nah, kalau misalkan kita sering sebutnya adalah prosesor. Coba sana? Prosesor. Bapak nggak tahu, pentingnya lupa lagi bahasa Indonesia. Pokoknya intinya prosesor aja gitu ya. Kalau salah mau hapus dulu. Prosesor. Nah, bentuk prosesor kayak gimana? Kita akan coba buka lagi gambar. Nah, gitu ya. Prosesor komputer. Nah, S-nya 2 ya. Nah, coba kita lihat gambarnya. Nah, bentuknya kayak gini untuk prosesor. Oke, kita coba akan cari satu. Nah, ini. Kita coba akan screenshot nih. Nah, kayak ini. Nah, jadi ini kan ada pin-pinnya kecil-kecil ya. Nah, ada berapa? Ini banyak ya. Tergantung, ini ingat ya, setiap versi beda banyak jumlah pinnya, nggak mungkin sama ya. Ini adalah yang Intel Core 7 Gen 4. Ini udah jadul banget ya. Ini udah jadul banget. Nah kalau misalnya kita lihat ada yang baru nggak, misalkan cari lagi yang baru. Prosesor apa? Prosesor Gen 12 Intel. Ini versi yang terbaru ya, agak sedikit mendingan ya. Oh. Bentuknya beda nggak? Beda nggak? Beda. Oke, beda kan? Nah, coba kita akan screenshot dulu. Set, tarik sini. Checklist. Nah, mana tadi? Ya, gagal. Jadi poin intinya gitulah ya. Poin intinya adalah setiap prosesor ini memiliki tipe dan merek yang
beragam. Ini adalah mereknya Intel. Misalkan kalau kita merek yang lain ada nggak? Ada. Apa namanya? Misalkan prosesor AMD. Nah, Ryzen 5. Coba kita lihat gambarnya dari mana. Oh, beda lagi. Ya, beda lagi. Pak, apa yang membedakannya? Kayak pernah kalian nggak mendengar kata Snapdragon untuk HP? Belum pernah. Kalau misalnya kalian tahu nggak merek prosesor handphone kalian apa? Nggak tahu. Prosesor itu sangat berpengaruh kepada kinerja juga, bukan hanya RAM. Kalau prosesornya yang kita pilih, misalnya kita pengennya main game, tapi kita prosesornya bukan untuk main game, tetap aja ya nggak akan bisa, nggak akan maksimal. Makanya kalau misalnya kita pengen membuat sebuah, bukan membuat ya, ingin mengkombinasikan sebuah komponen-komponen, kita harus tahu dulu prosesornya untuk gaming apa, atau untuk kebutuhan kerja dan lain sebagainya. Jadi kita nggak akan salah ya, nggak akan salah memilih untuk komponen-komponen yang akan kita gunakan, baik itu di laptop, komputer ataupun di handphone kalian. Bapak aku dulu. Ya Bapak misalnya. Nah ini adalah beda kan? Slotnya juga beda. Ketika kita akan membeli, misalkan Pak saya udah punya motherboardnya di rumah, untuk motherboard komputernya, saya pengen beli prosesornya aja, bisa nggak kira-kira? Bisa. Ada tapinya, harus cocok. Kalian handphonenya casanya Type C, kalian bukan Type C belinya, cocok nggak? Ya, jadi hal-hal seperti itu nanti kalian harus pikirkan. Karena besok sudah waktu pulang, jadi kesimpulannya adalah prosesor ini adalah sebagai otak komputernya. Nggak ada prosesornya, maka komponen-komponen lain nggak akan saling sinkronisasi, gitu ya. Nggak akan ada sinkron. Kayak apa ya? Kayak kita mau beli kue tapi nggak ada uang, bisa nggak? Bisa. Bisa. Apa? Nah itu dia. Kalau ini nggak bisa, ya. Kalau nggak ada ini, otaknya nggak jalan. Kalau kita pemikirannya nggak punya pemikiran, maka kamu nggak akan sampai ke sekolah. Kenapa? Kamu nggak tahu sekolah arahnya kemana, gitu ya. Jalannya kemana, harus bawa apa aja. Kebayang nggak kira? Nah ini adalah otak komputer, gitu ya. Oke, itu aja mungkin yang mau kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat kita baru bahas 2 komponen. Apa aja tadi? Apa? Prosesor. Terus satu lagi apa? Motherboard. Motherboard itu apa? Papan apa mesin? Papan unit. Papan sirkuit. Ya, jadi nanti kita akan lanjutin lagi di pertemuan yang berikutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Nanti sampai ketemu lagi kalian. Silakan untuk dirapikan dulu tempat duduknya. Silakan untuk kalian bereskan dulu laptop yang ada di sana. Kalau sudah silakan untuk berdoa dulu. Siap. Lihat dulu. Oke, baik itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.